Selamat datang di channel YouTube Sentral Buton Bang Fuful TV www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen serta tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Bapak Muhammad Abdul STP MSI. Yang kami hormati pejabat eselon 3, pejabat nasional dan staf Unit Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Yang kami hormati narasumber dari Wakapolres Kota Bau-Bau dan dari DPRD Kendari. Hadirin peserta pelatihan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang di acara pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Laode Jayadin Esos. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya memandu doa ini sesuai dengan ketentuan Islam. Agama lain menyesuaikan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'malahu wa kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wajhikal karim azimi sultani. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan konsultasi produktivitas, berdiskusi, mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi daerah ini. Karena ya Allah, lancarkanlah acara kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti.
Ya Allah yang Maha mengetahui gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berikanlah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, laporan Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja kepada Bapak Masful Zidi Ibrahim SPD MM dengan hormat disilakan. Saya mohon maaf kalau menyesuaikan saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wa hawla wa quwwata illa billah. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau, Bapak Muhammad Abdul Istiqi MSI. Yang kami hormati narasumber Pak Amirullah SE yang begitu besar dari BPVP ya, dulu Balai Latihan Kerja di Kendari. Yang kami hormati Kepala Loka Pak Rian Peri Kusuma, SPT FAR, Yayasan Informasi Apoteker. Bapak Ibu peserta konsultasi produktivitas perusahaan kecil sekota Walau. Pertama tentu patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan ya untuk hadir menggunakan kami yang memang kondisinya kita menyesuaikan ya beginilah Dinas Tenaga Kerja. Nah, tapi walaupun begini kondisinya, mungkin kualitasnya akan lebih bagus sebentar, insya Allah. Tentunya terima kasih, saya akan melaporkan Pak Kadis bahwa dasar dari kegiatan ini tentunya kami dari bidang dari DPPA Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bau, kemudian surat keputusan Kepala Dinas tentang pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil tahun 2023. Yang menjadi tujuan diadakan kegiatan ini adalah pertama adalah tersedianya tentunya pekerja-pekerja yang sadar akan perlunya peningkatan produktivitas. Jadi sebagai laporan Pak Kadis bahwa peserta ini adalah ada yang manajer, kemudian ada yang karyawan. Hampir semua ini perusahaan air mineral kemasan yang ada di Kota Bogor. Kemudian tersedianya pekerja yang mampu menjadi praktisi peningkatan produktivitas di perusahaannya masing-masing. Kemudian meningkatnya produktivitas tenaga kerja di perusahaan melalui penerapan peningkatan produktivitas. Pelaksanaannya di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bau tanggal 22 Juli 2023. Kemudian sebentar nanti metode penyampaiannya adalah mungkin kita berdiskusi ya. Nanti Pak Amirullah dan Pak Rian akan memberikan motivasi, sumber-sumber informasi tentang bagaimana produktivitas, bagaimana produk yang dihasilkan mungkin dari BPOM ya. Peserta ini tercatat kami mengundang ada 10 perusahaan yang ada di Kota Bau dengan jumlah peserta 20 orang. Kemudian nanti sebentar hasilnya insya Allah akan kami buat dalam laporan-laporan kita
Saya kira itu saja mungkin laporan saya Pak Kadis. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk membuka kegiatan ini secara resmi, pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil tahun 2023. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua ya, yang sudah menyempatkan waktu, ya, menyita waktunya di sini. Saya ucapkan terima kasih, dan tentunya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian laporan kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan pengarahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau sekaligus membuka dengan resmi pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil. Kepada Bapak Muhammad Abdul STP MSI, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid, Bapak Masbu, yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Mirula dari BPPP Kendari, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, ya, Pak Rian dari POM, Polisi Militer. iya. Nah, tentunya sekali lagi kita tidak mengucapkan puji syukur ya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat menghadiri acara konsultasi produktivitas. Ya. Tentunya pada saat kita cerita produktivitas, ini kan kita cerita faktor-faktor produksi, bahwa berdasarkan teori ekonomi ya siapa Henry Fayol ya, yang itu bahwa faktor-faktor produksi itu ada SDM-nya, ada modal, ada manusianya, kemudian ada sistemnya juga ya. Nah, tentu yang itu yang harus kita bagaimana mengelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu produk. Produk itu ya tentu bisa barang, bisa jasa. Nah, ini bagaimana mengolah itu tentunya membutuhkan keahlian. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian ini adalah pelaku. Banyak mungkin kondisi-kondisi lapangan itu yang mungkin kami dari sisi pemerintah tidak banyak mengetahui, tetapi para pelaku pasti mengetahui kondisi pasar seperti apa, ya, kondisi sumber bahan baku seperti apa, sehingga kita bisa melakukan suatu peningkatan produktivitas. Sebenarnya terus terang kegiatan ini sebenarnya tidak seperti ini yang harus kita lakukan ya, mungkin lebih besar dari ini. Tetapi kemarin pada saat kita diminta oleh pemerintah pusat, bukan wali kota yang minta, pemerintah pusat dia bilang katanya coba potong anggarannya APBD-nya kota daerah kabupaten kota, karena kita tahun 2024 menghadapi pemilu, jadi itu kita dipotong rata semua, dipotong rata. Akhirnya pemerintah Kota Bau-Bau melalui wali kota, melalui Ibu Sekda dan Keuangan, nah ini perintah dari Jakarta, tolong kalian kurangi anggaran. Aduh, saya bilang ini ceritanya sudah lain nih kalau misalkan kita cerita kurangi anggaran, padahal kita rencana kegiatan ini agak kita besarkan ya. Kita besarkan, mungkin jumlah peserta yang kita harapkan kemarin itu 50 orang, dan lokasinya mungkin tidak seperti ini yang kita rencanakan. Tetapi karena satu dan lain hal, sehingga ya seperti inilah keadaannya. Dan ini tentunya dimohonkan pengertian dari Bapak Ibu sekalian. Tapi saya kira ini tidak mengurangi niat kita, ya, kualitas, bagaimana kita berkonsultasi, kita melakukan semacam tanya jawab, membagi suka duka, ya, sehingga mungkin tercapai tujuan kita bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita di dalam kita melakukan aktivitas kegiatan ekonomi.
Dan berdasarkan laporannya Pak Maskur bahwa yang ikut ini ada juga yang dari Katapai ya, sama dari Merpati Putih, CV Merpati ya, yang ini beliau ini yang kemarin yang mendapatkan penghargaan Sidakarya. Nah, jadi penghargaan Sidakarya itu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu bentuk penghargaan yang dilakukan, yang diberikan kepada perusahaan itu yang dianggap bahwa dia mampu melakukan pengelolaan ketenagakerjaan dengan baik. Dia memperhatikan kesejahteraan pegawainya, kemudian juga dia melakukan upaya-upaya yang terkait dengan pembinaan ketenagakerjaan. Dan ini ada dua di Kota Bogor, Katapai sama Merpati Putih kalau nggak salah, air mineral benar ya, Merpati Putih sama Katapai. Ini kemarin kita sudah tanya sama teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi ini agar segera ditingkatkan ke nasional, diusulkan untuk 2020 ini untuk Paramakarya Pak. Paramakarya ya, nasional, ya tingkat nasional. Artinya kita di Bau-Bau ini sebenarnya sudah menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang terkait dengan pembinaan tenaga kerjaan, sehingga kita dianggap bahwa mungkin tidak bagusnya dibilang yang terbaik dari yang terjelek, ya jangan kita jangan begitu. Tetapi kita minimal kita sudah mengatakan bahwa kita sudah lebih baik daripada daerah-daerah lainnya. Ya, kalau nggak salah Sidakarya waktu itu hanya beberapa daerah, dan kita 2 yang dapat penghargaan itu, ya. Kendari sama Kolaka saja, ya. Yang lainnya Muna, Puton, ada 17 kabupaten kota yang ada di Kota Bogor di Sulawesi Tenggara ini hanya 3 daerah dapat. Artinya dinilai bahwa pengelolaan ketenaga kerjaan itu sudah dianggap baik, tetapi kita tidak bisa berpuas diri karena tantangan kita ke depan ini bukannya makin kecil, ya. Sebagai konsekuensi sebagai daerah perkotaan tentu yang namanya produksi barang dan jasa itu akan selalu membutuhkan membutuhkan upaya-upaya untuk peningkatan produktivitasnya. Nah, jadi mungkin melalui kegiatan ini tentu kami berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan semacam konsultasi tukar pendapat, dan tentunya ada para bapak-bapak pemateri di sini yang mungkin bisa memberikan semacam pengarahan, pengetahuan secara mungkin bisa berbagi cerita terkait dengan teori-teori produktivitas di perusahaan, dan itu tentunya harapan kita itu dapat diterapkan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita cerita produksi ya tentu ini banyak yang bisa kita cerita di situ. Mulai dari tadi yang saya anggap bahan bakunya, mungkin prosesnya, mungkin peralatannya, mungkin dari sisi modalnya, mungkin dari sisi pasarnya. Wah, ini banyak yang kita bisa gali dari situ. Nah, tentunya penguasaan pasar ini membutuhkan selalu harus diasah sehingga diharapkan kita mampu berproduksi dengan secara efektif dan efisien. Jadi saya kira melalui forum ini mudah-mudahan tujuan kita tercapai walaupun dengan kondisi yang ya terus terang sekali lagi saya mohon maaf ya kepada Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada niat kami dari Dinas Tenaga Kerja untuk tetapi berangkat dari niat tulus bahwa ini bentuk perhatian kami terhadap dunia usaha, khususnya untuk di sektor tenaga kerjaannya, bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan produktivitas di usaha kita. Ya, jadi saya kira itu jangan kita mengurangi semangat kita karena lihat ruangannya ini sempit atau apa gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian, selamat berkonsultasi, selamat menimba pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu bisa dapat wujud. Saya kira dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil di Kota Bau-Bau untuk tahun anggaran 2023 ini kita buka dengan resmi. Yang terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama. Mohon kesediaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk berfoto bersama peserta. Fotografer, mainkan dulu video. Foto. Yang dari kata apa Pak? Oleh kata apa? Sama. Oh iya. Bagaimana Pak? Kita dulu. Oh begitu. Harus bilang para peserta. Oh dari oh iya. Oh iya ya. Yang foto di sini, yang foto di sini. Nah, juga sekarang sudah kita berdiri ya. Berdiri semua. Salam kompetensi. Salam kompetensi kan begini ya. Ya, salam kompetensi checklist ya. Checklist ya. Tangan kanan boleh. Sekarang video mohon, video mohon. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Selamat. Pak. Nanti saya menyesuaikan lagi. Nanti saya sebagai peserta. Pak Kabit. Ya. Didukung, didampingi, dikembangkan, itu bisa menjadi ujung tombak dalam menyerap tenaga kerja. Karena dengan meningkatnya kemampuan maupun kapabilitas dari UMKM itu tadi, baik dari sisi kualitas maupun dalam hal peningkatan profitnya juga, itu diharapkan bisa berdampak ke lingkungan penyerapan tenaga kerja. Jadi di sini produksi pangan olahan yang baik. Jadi terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik ini, mungkin Bapak Ibu semua sudah mendapatkan juga bahan materinya. Jadi ini lebih kita kepada sesi diskusi saja. Jadi terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik ini sebetulnya merupakan suatu standar atau bisa dibilang pedoman bagaimana dari pihak produsen ataupun pelaku usaha itu bagaimana yang berlaku secara internasional. Untuk mengenal ataupun memahami terkait dengan CPPOB ini sebetulnya perlu waktu yang agak lama. Tapi di sini kita berusaha mengenalkan dulu, khususnya ke Bapak Ibu semua. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah mendapatkan materi ini ataupun sudah mengetahui terkait dengan CPPOB. Apalagi tadi disebutkan Pak Kabit ada juga dari industri pangan olahan Katapai, kemudian juga ada CV Merpati Putih tadi. Ini tentunya sudah memperoleh izin edar dari Badan POM dan berarti sudah menerapkan terkait dengan CPPOB ini. Memang untuk mengenal dan memahami lebih teknis itu perlu waktu yang agak lama karena ada sekitar 25 aspek yang nantinya harus dipahami. Tapi di sini kita akan review singkat, minimal Bapak Ibu sudah terpapar, mengetahui, kemudian nanti bisa mendalami lebih lanjut, dan kalaupun mau konsultasi lebih intens atau perlu dilakukan pendampingan, kami di kantor Lokal POM Bogor siap untuk melakukan pendampingan tersebut karena sudah ada petugas yang bisa diakses terkait dengan layanan informasi konsumen, atau mau datang langsung ke kantor pun bisa konsultasi langsung, khususnya bagi Bapak Ibu yang ke depan akan berproses untuk melakukan proses izin edar di pangan olahan di Badan POM. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini agenda kita nanti mungkin beberapa waktu ke depan itu ada 3 outline. Yang pertama pendahuluan, kemudian kita mengenal 25 aspek CPPOB, dan yang terakhir penutup. Terkait dengan pengenalan 25 aspek CPPOB ini, kita akan berbicara secara umum karena saya yakin di sini Bapak Ibu semua berasal dari background usaha pangan yang berbeda-beda, tapi pada prinsipnya untuk CPPOB itu semua berlaku sama, mau dia olahan pangan olahan ikan, kemudian mau
bakery, biskuit, ataupun air minum dalam kemasan, semua itu pada prinsipnya sama. Karena yang namanya CPTOB itu bukan spesifik kepada teknis produknya, tapi lebih kepada kita mengetahui dan memahami prinsip-prinsip pada proses pembuatan produk pangan. Di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pangan olahan, itu proses perizinannya itu sebetulnya di dalam regulasi dan pemerintah kita itu ada 2 yang menerbitkan izin edar pangan olahan. Pangan olahan itu apa? Pangan olahan itu adalah proses pembuatan pangan dari bahan mentah itu menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi, yang artinya sudah melalui proses pengolahan. Entah dia proses pengolahan melalui dikeringkan, dimasak, dipanaskan, ataupun dengan sterilisasi segala macam jenisnya tadi. Ketika sudah melalui proses pengolahan itu disebut dengan pangan olahan. Kalau dia pangan yang berasal langsung dari pertanian, hasil perkebunan, dan itu langsung dikonsumsi, atau dari laut, itu merupakan pangan segar. Nah, Badan POM tidak bergerak di pengawasan terhadap pangan yang segar tadi, karena sudah ada instansi teknis yang menaungi. Misalnya hasil olahan dari ikan dari laut berupa dari ikan segar dan langsung dijual ke masyarakat, itu masuk di dinas perikanan misalnya seperti itu. Tapi kalau dia sudah melalui pengolahan kemudian dikemas seperti itu, nah itu artinya sudah masuk di pangan olahan. Nah, tadi saya bilang ada 2 terkait dengan registrasi atau izin edar itu. Yang pertama itu adalah pangan olahan dengan izin edar PIRT. Bapak Ibu pasti sudah familiar PIRT. Itu adalah pangan industri rumah tangga. Untuk izin edar PIRT itu diterbitkan melalui pemerintah daerah setempat, melalui PTSP seperti itu. Dan klasifikasinya apa yang bisa masuk di PIRT? PIRT itu untuk usaha-usaha industri pangan olahan yang proses pengolahannya masih di rumah tangga, memanfaatkan fasilitas atau bergabung dengan lingkungan rumah tangga, bergabung dengan dapur atau istilahnya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada pangan olahan dengan izin edar Badan POM. Itu untuk skala industri yang menengah dan atas. Dalam artian dia menggunakan peralatan-peralatan yang sudah semi otomatis ataupun sudah sistem otomatis yang sudah seperti di pabrik-pabrik, konveyor berjalan seperti itu. Tapi syaratnya dia harus terpisah dari rumah tangga, jadi nggak boleh bergabung dengan rumah tangga atau ada aktivitas keluarga yang masuk. Jadi kita bagaimana caranya harus memisahkan tempat produksi kita itu dengan lingkungan rumah tangga. Kemudian ada juga pangan olahan yang tidak wajib mendapatkan izin edar atau tidak harus terdaftar sebagai industri PIRT maupun di Badan POM. Itu untuk pangan olahan yang misalnya masa kadaluarsanya di bawah dari 7 hari. Contoh misalnya snack-snack yang Bapak Ibu makan itu tidak perlu mendapat izin edar. Kemudian yang disajikan langsung kepada tangga, tapi memang dia tidak akan signifikan memunculkan efek tersebut dalam waktu dekat. Kita minum es yang pakai pewarna merah itu bukan kita minum hari ini besok terus muncul kankernya, tapi bisa akumulasi, tapi kita nggak sadar itu. Dan itu tidak terdeteksi kalau kita lihat kasat mata diri apakah itu warna kimia atau yang hibrid. Faktornya, ada salah satu pasalnya menyebutkan di pasal 71 setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan itu wajib mengendalikan risiko bahaya. Artinya produk pangan itu harus diminimalisir adanya potensi bahaya. Entah itu bahaya dari bahan baku, misalnya bahan baku yang seperti tadi ada pewarna kimia dan lain-lain itu, pewarna yang tidak digunakan food grade itu harus kita kendalikan, maupun misalnya proses-proses peralatannya nggak bisa ke situ, karena kita di sini yang kita bicarakan bukan hal kuantitas profit atau produk dalam hal penerapan CPTOB, tapi kita berbicara kualitas dan mutu, penjaminan mutu. Bagaimana proses penjaminan mutu atau kualitas tadi bisa dihubungkan dengan profit atau dengan keuntungan yang memang nyata, khususnya sudah punya izin edar yang ada di lingkup kita, itu kan melakukan pengawasan secara rutin setiap tahun. Nah, pengawasan rutin setiap tahun ini untuk menjaga apa? Bahwa Bapak Ibu semua itu konsisten menerapkan aspek-aspek CPTOB tadi. Ya kan ada 2 aspek, karena jangan sampai akan muncul mindset pada saat
awal melakukan proses pendaftaran atau praregistrasi itu, sebelum produk mendapatkan izin edar kan kita berusaha tuh memenuhi 20 aspek ini terpenuhi semua. Terus begitu sudah dapat izin edarnya, ya sudah, yang penting saya sudah dapat izin edar. Pas proses selanjutnya sudah dapat izin edar, Bapak Ibu ogah-ogahan menerapkan ininya, kebersihan tidak dijaga, karena tujuannya hanya untuk mendapatkan izin edar aja. Padahal izin edar ini sebetulnya seperti apa artinya? Izin edar ini hanya selembar kertas, nanti Bapak Ibu dapat itu, Bapak Ibu bayar, meng-hire orang, mempekerjakan orang untuk melakukan pengajian moral. Jadi sebenarnya kita bermitra Bapak Ibu semua dengan pelaku usaha. Jadi tidak perlu kita khawatir atau bagaimana atau ada presiden yang persepsi, sebetulnya tidak. Karena sebenarnya memang pelaku usaha dan regulator atau dalam artian pemerintah, kita itu bermitra untuk menjaga produk beredar itu bisa aman di masyarakat. Jadi harus ada komitmen dan konsistensi dari pelaku usaha. Kemudian terkait dengan pedoman cara produksi panganan yang baik ini di pedoman JPPOB di Good Manufacturing Practice ini ada dua memang, khususnya di Kementerian Perindustrian yang mengacu juga ini permen ini. Oh siap. Baik, ada 18 aspek, nanti Bapak Ibu bisa melihat di slide, ya materi sudah ada. Ini cuma garis besarnya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa memahami, artinya ada beberapa aspek-aspek yang harus diikuti. Kemudian dari POM itu, selama produksi pangan itu, dulu itu dibahas hanya ada 18 aspek. Ada 166 klausul, jadi ada 166 checklist kalau pemeriksaan registrasi itu yang harus Bapak Ibu penuhi untuk pengelolaan cara produksi pengelolaan yang baik. Dulu ada 166. Kemudian di tahun 2022 direvisi, disimpelkan, disimplifikasi menjadi 68 checklist saja, tapi aspeknya yang diperluas menjadi 25. Artinya pengkategoriannya itu yang sebelumnya 18 menjadi 25. Tapi item checklistnya sudah mulai dipadatkan supaya lebih mudah, tapi Bapak Ibu semua tetap ada aspek-aspek tertentu yang harus menjadi perhatian. Nah, sekarang 25 aspek itu apa? Ini. Ya. Sebetulnya untuk aspek checklistnya itu dipadatkan dari 166 menjadi 68 saja, tapi Bapak Ibu harus melihat ada kayak pembagian fokus-fokusnya itu menjadi 25 memang. Jadi salah satunya misalnya komitmen dari pemilik perusahaan, artinya kalau dari pemilik perusahaan saja tidak berkomitmen, saya yakin ke anggota atau karyawannya juga pasti juga tidak akan konsisten menerapkan itu, karena yang bisa mengontrol bagaimana karyawan ataupun supervisor atau manajernya itu betul-betul komitmen dengan JPPOB pasti yang pertama dari kebijakan manajemen puncak dulu. Ya, kalau dari puncaknya aja abai, saya yakin sampai ke bawah pun pasti akan. Contoh yang gambar pertama tadi pakai baju ini yang warnanya loreng-loreng sudah, pasti pemilik perusahaannya juga nggak peduli dia mau pakai baju atau nggak pakai baju juga gas. Gitu. Komitmen, kemudian lingkungan produksi, Bapak Ibu semua harus diperhatikan, konstruksi, area pengolahan dan sebagainya. Nanti akan kita lihat. Nanti akan klasifikasinya dari 68 checklist tadi akan diklasifikasikan nilainya, Bapak Ibu di pojok kanan itu dia akan menjadi rating ya. 100 nilainya ketika memperoleh 120 sampai 136 itu rating perusahaan Bapak Ibu A sangat baik, kemudian 109 120 itu B, kemudian 68 168 C, dan di bawah 68 itu B. Nah, untuk memenuhi proses registrasi di JPPOB minimal Bapak Ibu semua proses penerapan JPPOB-nya sudah minimal B atau A, nanti akan terbit rekomendasinya gitu. Nah, ini terkait dengan komitmen dan tanggung jawab pemilik cara produksi, komunikasi harus baik, lingkungannya juga kalau kita lihat, kalau bisa harus bersih, jangan sampai ada sumber-sumber cemaran, Bapak Ibu. Kemudian sumber-sumber ini yang akan nanti berpengaruh ke produksi Bapak Ibu semua. Konstruksi juga harus diperhatikan bagaimana desain-desain pipa, kemudian layout bangunan, seperti itu. Jadi ingin saya sampaikan sedikit simpul terkait dengan poin ketiga ini. Misal Bapak Ibu ke depan akan membuat sarana produksi
produksi atau tempat produksi pabrik yang khususnya misalnya pangan olahan begitu, kalau bisa sebelum proses pembangunan ada juga proses konsultasi, misalnya dengan petugas di Lokapom, atau kalau Bapak Ibu sudah memahami terkait CPTOB nggak apa-apa, silahkan lanjutkan. Karena kami pernah ini Pak, tapi bangunan produksinya pemilik usaha sudah jadi. Terus kemudian ternyata dia bergerak di bidang usaha yang kebetulan memang harus ada dinding sama lantai itu harus melengkung untuk pembersihan produksinya supaya mudah. Tapi dia udah jadi dinding, akhirnya harus sedikit renovasi seperti itu. Jadinya kan agak rugi 2 kali gitu. Kalau memang dapat ada kesempatan sebelum pembangunan bisa konsultasi, silakan. Itu lebih baik. Jadi nggak rugi waktu dan dulu. Tapi kalau sudah sarana produksinya sudah jadi, kadang-kadang kita ada juga yang sewa atau mungkin bukan bangunan milik sendiri, ya mau diapakan lagi, nggak bisa kan seperti itu. Jadi ya mungkin kita bisa konsultasi terkait dengan solusinya, kira-kira bagaimana menyikapinya supaya ini dapat tetap bisa memenuhi persyaratan, tapi kami juga bisa berproduksi di tempat tersebut. Kemudian, nah ini contoh pertemuan lantai kenapa dia dibikin melengkung supaya mudah pembersihannya. Kadang-kadang siku itu terjadi tempat-tempat penumpukan debu atau kotoran. Kalau epoksi ini anti air, jadi biasanya di industri pabrik begitu, pabrik itu tinggal siram air, dia sudah kemiringannya juga sudah diatur, jadi air itu tidak menggenang, bisa langsung ke arahkan saluran pembuangan. Gitu. Kemudian ya ini terkait dengan penyimpanan, kalau bisa kita arahkan ini, kemudian ada jarak juga, palet, langit-langit, atap dan rangkainya juga jadi perhatian, jangan sampai dengan kondisi-kondisi begini menimbulkan cemaran, karena retaan-retaan atau tetesan bisa berpengaruh ke produk kita pas saat membuat makanan. Kemudian ini pencegahan serangga, ini area pengolahan. Nah ini yang saya bilang tadi, ini proses produksi ini bisa kita atur. Misalnya ini kalau bisa satu arah, jadi dari pengambilan bahan baku, misalnya di rebus atau digoreng, kemudian setelah itu penirisannya di mana sampai pengemasan, itu kalau bisa satu line. Jadi, jangan ngambil bahan bakunya dia di sana, masaknya di sini, terus niriskannya di sini, pembungkusnya di sini, orang simpang siur di situ. Dan pergerakan yang banyak itu bisa menimbulkan terjadinya kontaminasi. Betul. Intinya kalau bisa satu jalur. Jadi orang dari awal jalan di sini tidak saling bertabrakan. Ya ini sumber-sumber air, es ataupun bahan baku kalau bisa diperhatikan, karena kita harus menjaga ininya kualitas produk kita. Kemudian ini pencegahan terkait dengan ventilasi dan kualitas udara, jangan sampai juga ruangan terlalu terasa pengap. Makanya kadang-kadang bisa dilihat ada yang menggunakan tribun siklon itu, betul. Kemudian exhaust, ya. Lampu sarana penerangan ini sedikit banyak kadang-kadang orang abai, lampu menggunakan biasa ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada lampu yang menggunakan penutup, misalnya di beberapa tempat itu kan ada kayak sekat-sekat ininya, itu mencegah kalau tiba-tiba lampu itu pecah atau mati itu tidak langsung jatuh ke bawah gitu. Betul. Dan ini tempat sampah harus tertutup supaya lalat dan lain-lain tidak, atau bau tidak mencemari. Kemudian peralatan juga harus jangan lupa, khususnya yang menggunakan alat ukur harus ada kalibrasi berkala, timbangan-timbangan, betul Pak. Dan sampai kita di SOP kita bikinnya nimbang 500 gram karena timbangan rusak, kacau. Betul, dan kapasitas timbangan kan berbeda juga. Kemudian ini program pembersihan, nah sanitasi dan higienis di sini juga salah satu faktor utama yang penting. Minimal ini dasar ketika Bapak Ibu memproduksi pangan, entah yang IRTP ataupun engineer BPON, sanitasi dan higienis ini yang harus dijaga. Dan ini harus ada kesadaran dari seluruh pihak di perusahaan, baik dari pimpinan pusat maupun sampai ke level operator atau karyawan. Nah, karena yang lebih penting ini di level operator atau karyawan tadi, kalau itu tidak ada kesadaran, mereka bersentuhan langsung dengan produk yang dibuat. Gitu. Ini supplier,
Artinya kita juga harus memastikan bahwa supply yang kita ambil atau kita beli produknya itu juga sesuai dengan ketentuan. Kemudian ini penyimpanan bahan bakunya, kalau bisa memang harus diatur, jangan bahan baku yang kita beli itu yang penting masuk gudang tumpuk, kita nanti tidak tahu penjagaan kualitas mutu di dalam gudang itu bisa lewat. Kemudian selanjutnya menurut saya yang penting itu ya penanganan produk tidak sesuai. Produk tidak sesuai itu artinya reject. Nah, ini harus dikelola Bapak Ibu. Pengelolaan produk-produk reject ini dipastikan bahwa dia ada dua kriterianya. Ada yang memang harus dimusnahkan, ada yang bisa diolah kembali. Ya, beberapa perusahaan industri Bapak Ibu itu ketika produk ini cacat produksi, dia harus ada penetapan spesifikasi. Ya. Kalau expired harus dimusnahkan. Ya, jangan sampai itu diolah makanan diolah kembali. Kadang-kadang kan misalnya ini proses nih, ternyata yang rusak proses pengemasan tutupnya, artinya kan tidak berpengaruh terhadap isi gitu. Nah itu pada saat di proses produksi sebetulnya isi bisa diolah kembali, tapi hanya proses pengemasan di situ. Nah itu ada spesifikasi. Tapi ada juga yang misalnya rusaknya karena pada saat pencampuran ada tercemar dari oli mesinnya, minyak mesinnya itu yang menetes, ya itu tidak bisa diolah kembali, harus dibuang karena cemaran berpengaruh terhadap kualitas produk yang konsumsi. Kemudian pengendalian hama, ini harus diperhatikan karena kita harus paham bahwa hama baik serangga, tikus, burung itu bisa menjadi faktor yang membawa kotoran atau cemaran dan penyakit ke produk pangan. Kebersihan karyawan ini harus diperhatikan, jangan sampai tempat produksi kita tidak menyiapkan toilet ataupun tempat cuci tangan bagi karyawan. Karena kalau kita ambil dengan itu, kita harus pikirkan gambar yang pertama tadi, kita pilihnya produk kita bersih, tapi karyawannya tidak difasilitasi. Kalau dia kebetulan mau cuci tangan, mau ke toilet, kita tidak siapkan. Kita harus disiapkan petunjuk-petunjuknya. Ini beberapa peralatan untuk menjaga sanitasi higienis, penutup rambut supaya tidak ada rambut-rambut yang jatuh, kemudian pakaian-pakaian pelindung, masker. Kemudian pelatihan personil, pengemasan juga bisa diperhatikan, dan pengendalian bahan-bahan kimia, khususnya yang tidak berhubungan dengan pangan, pembersih-pembersih dijauhkan karena seperti bau-bau obat-obat untuk pembersih lantai itu bisa berpengaruh terhadap bahan baku. Kemudian kalau sistem ketertelusuran atau penarikan ini, Bapak Ibu harus punya SOP terkait dengan recall atau penarikan produk. Seumpama di kemudian hari diketahui bahwa produk yang saya bikin 2 minggu yang lalu ternyata kita belum tahu ada kebocoran minyak di mesin atau proses pengisi tadi, sehingga belum tahu 2 minggu kemudian ternyata ada cemaran minyak. Wah, ini produk udah beredar kemana aja nih, entah ke wilayah kota saja atau mungkin luar kota. Kita harus punya mekanisme gimana caranya bisa menarik produk itu tadi dengan tuntas. Jadi misalnya dengan data dokumentasi produk ini 20.000 botol disebarkan ke wilayah mana itu sudah ada datanya, sehingga ketika harus diminta untuk menarik cepat, kita bisa data ketertelusuran produk. Dan ini penyimpanan bahan-bahan baku harus diperhatikan beberapa aspeknya. Kemudian juga di aspek yang salah satu aspek di 23 itu proses distribusinya, pengantarannya. Beberapa produk itu memerlukan pengantaran khusus untuk menjaga mutu. Contoh es krim paling gampang. Atau dikirim nggak bisa menggunakan mobil kontainer atau truk biasa, pasti harus punya yang ada fasilitas freezernya, mungkin seperti itu. Itu contoh. Kemudian ada juga mungkin untuk yang produk-produk yang harus disimpan pada suhu tertentu, misalnya kayak sosis, kentang goreng ya, kalau di supermarket kita lihat yang biasa disimpan di suhu dingin, itu proses pengiriman juga nggak boleh pada suhu tinggi karena kualitasnya akan rusak. Dan yang ke-24 itu yaitu label. Pengemasan di label ini Bapak Ibu jangan lupa juga untuk produk pangan itu ada ketentuannya. Salah satunya misalnya mencantumkan tanggal kadaluarsanya, kemudian ada informasi nilai gizi perusahaan, dan yang paling penting untuk kadaluarsa, penetapan kadaluarsa di situ Bapak Ibu harus memastikan jangan sampai ada penyalahgunaan ataupun merubah tanggal kadaluarsa dari produk yang
dipasarkan, karena merubah tanggal kadaluarsa. Misalnya dia harusnya kadaluarsa 22 Juli, tapi sama pelaku usaha diganti menjadi 22 Agustus. Nah, itu sanksinya ke pidana oleh itu memang sudah diatur, karena menyebabkan risiko kerugian bermasyarakat baik kesehatan maupun lain. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan tanggap darurat keamanan pangan. Nah, tanggap darurat keamanan pangan yang memadai ini artinya dalam kondisi-kondisi tertentu, contoh seperti penarikan produk tadi ataupun ada risiko-risiko bahaya tadi, kita bisa ada antisipasinya di proses CPPOB itu tadi. Ya, itu terakhir penutup, intinya dari segala macam konsep CPPOB yang kita bicarakan, kita diskusikan tadi. Yang pertama itu kewajiban dari pelaku usaha sendiri untuk memastikan bahwa produk yang dia buat itu terjamin keamanan pangannya sebelum diedarkan ke masyarakat, ke konsumen. Kemudian kita bisa menghasilkan produk yang bermutu atau berkualitas tadi, ya ternyata kita bisa kembalikan komitmen dan konsistensi dari Bapak Ibu pelaku usaha. Dan penerapan CPPOB ini sudah merupakan kewajiban bagi teman-teman pelaku usaha, khususnya produsen, entah itu izin edar PIRT ataupun yang sudah izin edar BPOM ataupun juga sarana-sarana lain yang memang menghasilkan produk-produk pangan olahan seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas ya harus yang industri besar saja, industri kecil pun tidak ada kewajiban untuk ke arah sana. Demikian mungkin sedikit paparan singkat terkait dengan konsep CPPOB. Untuk lebih teknisnya saya pikir Bapak Ibu bisa pendampingan langsung misalnya di kantor kami di Lokapong Bogor, ataupun mau konsultasi via WA juga ada nanti nomornya. Memang untuk lebih teknis terkait dengan konsep CPPOB ini perlu waktu yang agak lebih panjang, tapi paling tidak di kesempatan ini apa yang sudah di forum yang sudah disediakan oleh Pak Habib bersama Dinas Tenaga Kerja ini bisa memberikan sedikit gambaran buat Bapak Ibu semua bahwa ada kewajiban pelaku usaha, produsen untuk menjaga keamanan pangan dari produk yang dihasilkan. Demikian Bapak Ibu semua, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun penyampaian yang kurang pas atau tidak berkenan. Setelah ini mungkin dapat kita lanjutkan ke sesi sharing dan diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ini aplaus dulu untuk Pak Rian ini. Luar biasa materinya ya. Ya, sebenarnya kalau mau kita lebih berkualitas ini memang butuh waktu yang banyak ya. Tapi ya karena memang waktu juga ini penting ini ya. Saya cuma mau bertanya juga ini sebelum peserta. Kan di Kota Bogor ini kan banyak perusahaan-perusahaan kecil ya yang pengolahan makanan itu Pak Rian. Yang selalu bermasalah itu katanya bagaimana biaya mendapatkan BPOM itu, nomor itu selalu mereka mundur gitu. Sewaktu-waktu diperiksa kadaluarsa apa semua produknya berurusan lagi dengan itu. Nah, ini yang kadang-kadang mereka nggak usah lagi pakai BPOM gitu. Mungkin begitu ya. Ya, yang lain mungkin silakan kita diskusi saja ringan-ringan apa yang kurang, apa yang mau ditanyakan silakan ya. Iya, mungkin sambil atau bisa saya jawab dulu Pak tadi. Jadi terkait dengan proses registrasi ataupun pendaftaran di Badan POM Bapak Ibu semua, itu tahapannya yang pertama Bapak Ibu sebagai pelaku usaha itu harus memiliki sertifikat CPPOB dulu. Cara produksi pangan itu untuk usaha produksinya dulu. Setelah memperoleh proses sertifikat CPPOB-nya, Bapak Ibu baru bisa melanjutkan ke pendaftaran produknya. Karena produk itu baru akan diterbitkan izin edarnya kalau sudah terjamin tempat produksinya dulu, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini proses pembayarannya itu tadi atau biaya itu kembali kepada tarif PNBP. PNBP ini adalah penerimaan negara bukan pajak. Jadi sudah diatur resmi melalui peraturan presiden dan tarif-tarifnya sudah ada tertentu. Untuk satu izin edar produk pangan ini berapa biayanya? Dan saya pikir itu berbeda-beda
biayanya karena tergantung dari jenis produk pangan yang didaftarkan. Dan dia terhitungnya satu produk atau satu izin edar itu sendiri. Dan kisarannya, mungkin saya sebutkan range-nya aja, saya pikir itu sekitar antara 500 sampai 2 juta seperti itu, tergantung dari jenis pangannya. Jadi sebetulnya yang murah ya, artinya tidak pikirannya orang wah susah sekali untuk dapat menunggu nomor MD-nya itu. Tidak. Jadi untuk biaya sebetulnya relatif itu tadi Bapak Ibu, dan untuk UMKM itu sebetulnya ada diskon juga, khususnya pada saat mendorong pengembangan UMKM kemarin di masa pandemi, dan saya pikir sekarang masih berlaku. Dan bagaimana susah tidaknya itu sebetulnya kembali ke komitmen dari pelaku usaha, mindset. Karena tidak susah Pak ini ya, karena proses pendaftaran itu sudah online sekarang, dan Bapak Ibu sendiri yang akan melakukan pendaftaran itu ke Badan POM seperti itu. Dan kita di sini Lokapom siap mendampingi Bapak Ibu semua, kira-kira mau konsultasi atau mau dilihat apa kekurangannya, itu free, tidak perlu ditarik biaya, karena itu sudah merupakan tugas dan kewajiban kami seperti itu. Yang sering dalam hal pikiran mindset susah itu, kalau menurut saya pikir tadi adalah kembali ke komitmen dari Bapak Ibu pelaku usaha tadi, karena harus ada pemenuhan CPPOB-nya dulu. Misalnya begitu Bapak Ibu sudah punya tempat produksi, langit-langitnya ternyata masih yang terbuka, ya kan itu tidak bisa kita kasih checklist dong, tentunya harus ada perbaikan dan sesuai dengan standar yang tadi, atau kemiringan sudutnya itu masih belum lengkung, berarti harus ada perbaikan dulu. Nah itu tadi yang sebetulnya kembali kepada Bapak Ibu semua terkait susah tidaknya komitmennya tadi. Betul. Kalau itu belum selesai ya kita juga nggak mungkin memberikan tentang ini sudah terpenuhi seperti itu. Kalau seperti itu akan sia-sia kita berbicara terkait dengan kualitas Bapak Ibu semua. Iya itu tadi. Yang jelas BPOM bukan KPK. Artinya pengawasannya ya siap. Betul-betul tegas, yang memenuhi standar. Siap. Ya, kita siap membina dan membantu Bapak Ibu. Baik, saya. Pakai namanya, pakai. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Rahman. Saya dari Rana Bakti Abadi. Saya tadi melihat ada sedikit slide di situ yang masalah ruangan produksinya itu yang harus bentuk cekung. Itu wajib cekung atau harus miring aja Pak? Oh. Cekung atau miring? Iya. Karena saya lihat tadi berbeda itu cekung dengan miring. Iya. Sebenarnya manfaatnya sama sebenarnya tuh kalau cekung dengan miring. Iya. Boleh penjelasan dulu sedikit Pak antara dua makna tadi itu? Iya baik. Ini kebetulan di bidang pangan olahan ya Pak Rahman ya. Iya. Pangan olahan di. Enggak, saya sementara jalanin galon, cuma kan mau update lagi ke kemasan. Kebetulan ruangan saya itu modelnya sementaranya saya bikin miring. Oh. Jangan sampai nanti pada saat nanti pemeriksaan sama Balai POM-nya nanti kan, jadi makanya mendahului pertanyaan. Siap betul. Ini malah bagus. Ini malah bagus. Jadi sebelum melakukan proses ini ada persiapannya dulu. Dan begini Pak Rahman mohon izin menyampaikan, Bapak meskipun sekarang masih tahap mau ke arah sana, mau berkonsultasi langsung ke kantor juga silahkan Pak. Silahkan, itu terbuka kita. Jadi jangan khawatir harus menunggu berkas siap semua baru mau mengajukan, tempat terbuka aja silakan. Nah jadi prinsipnya Pak antara miring dan lengkung itu kembali kepada konsepnya ini sebetulnya ingin memudahkan proses pembersihan. Nah, kalau misalnya dibikin miring, sebetulnya itu Bapak melihat masih ada sudut enggak dari dinding sama ke ini tadi. Karena begitu begini terus sudut begini lagi seperti ini tentunya kan tetap masih akan ada sudut sikunya ini tadi. Yang ingin kita hindari itu sebetulnya kenapa dia dibikin lengkung? Kalau lengkung itu Pak tidak menghindari adanya sudut-sudut sehingga penumpukan debu ataupun nantinya pembersihan misalnya menggunakan air yang kita siram ya, pembersihan ruang produksinya itu tadi, air tidak terkontaminasi atau tidak menumpuk di celah-celah. Karena apa? Celah ini nanti kalau misalnya ada penumpukan air ini media dari perkembangan bakteri yang baik. Intinya kita meminimalisir adanya kontaminasi itu tadi. Jadi kalaupun misalnya mau dibikin miring, bagaimana upayanya?
sudut sikunya itu tadi ya, kalau siku kan 90 derajat ya Pak ya. Kalau ini miring mungkin dia lebih ke miring 45. 6 ya 60 atau 45 begitu kan. Apakah masih ada tetap siku di sini tadi Pak? Siku lagi sudut di sini tadi di sini tetap masih ada sudut ya. 45 derajat masih ada sudut. Ya betul. Jadi nanti bisa dipikirkan kalau miring apakah sudut di situ tadi bisa diantisipasi misalnya dengan apa namanya semen ya atau apa yang sifatnya itu betul-betul jangan ada sudutnya. Jangan sudut. Itu tadi akan menjadi potensi perumbukan Pak. Ya, seperti ini aja yang bagian ujung misalnya kita lihat meskipun dia bukan situ les plan ini kayak plafon ini. Iya, les plan. Jadilah tapi ini masih ada sudut. Ya, itu kita antisipasi minimalisir Pak. Jadi Pak Rahman kalau rencana begitu sudah bagus langsung konsultasi. Alamatnya mau kapung di mana Pak? Di Malatiga Pak, di Bakti Abri di belakang Dinas Kesehatan. Jadi Anda bisa ke sana. Kantor telepon tahu. Oh siap. Oh bagus Pak. Jadi sebelum Bapak ini kan sudah ada niatan nih mau ke MBK. Kira-kira apa? Sementara proses. Jadi saya lagi tadi makanya saya tadi itu slide-nya berkaitan dengan produksi itu kan makanya saya teringat. Saya sementara begini, tapi kan dia miring. Iya. Jangan sampai nanti dirinya datang masih ada ini. Bukan belum apa jadi masih bisa diperbaiki. Iya, siap. Jadi konsepnya Pak yang kita tangkap tadi, karena kadang-kadang kita mau bikin lengkung pun tukang bingung juga ini bukannya maksud Bapak ini bagaimana. Nah, tapi kalau Bapak paham ini konsepnya, berapa maknanya kan, maksud tujuannya. Iya. Terus tambah satu lagi Pak. Siap. Kan kalau biasanya kan produk-produk pangan yang seperti kayak minuman itu kan ada masa expirednya. Nah, bagaimana kalau air kemasan ini? Apakah ada ketentuan untuk expirednya? Tetap ada Pak. Setiap produk pangan itu kita harus bisa menentukan masa expire atau kadaluarsanya. Karena expire itu selain dia juga menunjukkan bahwa masa produk ini bertahan berapa lama, kualitasnya aman dikonsumsi sampai berapa lama, dia itu seperti jaminan dari perusahaan kepada konsumen bahwa selama dia digunakan sebelum melewati batas ini, perusahaan itu juga menjamin dia masih memberikan kualitas produk sesuai dengan spek yang ditentukan. Kalau kita tidak menentukan kadaluarsa dari produk seperti itu, kita jadi konsumen nanti nggak tahu Pak ketika terjadi ada apa-apa di situ dan dia nggak tahu masa simpannya ini produknya sampai berapa lama. Gitu. Jadi maksudnya Pak Rahman mungkin air mineral itu ya? Jadi gini Pak, kan seperti contoh misalnya kan kalau susu, ya. Juga yang menentukan akan expire akan di periode tertentu, itu kan palingan dari pihak pabriknya atau dari pihak Balepomnya. Oh, itu dari pabriknya Pak? Iya. Ya, pasti kan kalau dari pihak pabrik itu kan pasti kan terkoneksi dengan komposisinya yang dipakai kan. Karena itu pasti kan ada campuran-campurannya. Ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menentukan? Bagaimana kalau air kemasan, bagaimana cara menentukannya itu? Nah, iya, cara menentukan kadaluarsanya kan Pak? Ya, itu Bapak cara menentukan kadaluarsa ini sebetulnya tekniknya itu hampir sama Pak, entah itu air dalam kemasan, terus teh dalam kemasan atau biskuit atau apa, itu diperoleh dengan trial dan error Pak. Artinya ada metode pengujiannya Bapak. Jadi pada saat Bapak memproduksi ini, misalnya air kemasan, jadi Bapak harus simpan ini Pak, produk ini pertinggal tiap batch itu produksi itu ada, makanya ada namanya catatan produksi. Kan Bapak menetap ada sebelum memproduksi itu ada namanya spesifikasi produk Pak. Spesifikasi produk air minum kemasan merek Pak Rahman ini pH-nya 7,0 begitu. Kemudian warnanya bening, ya, tidak ada pertumbuhan bakteri, terus tidak warna tidak menimbulkan bau dan lainnya sebagai macamnya. Tidak ada kandungan bakterinya tuh sekian pangkat berapa misalnya. Nah, Bapak seperti yang produksi sekarang sebelum memproduksi terus langsung menentukan ini tahannya 2 tahun. Padahal Bapak punya perusahaan baru 3 bulan gitu. Dan bisa begitu juga. Jadi kita punya spesifik produk,
kita ada namanya kalau di perusahaan farmasi itu pengujiannya itu menggunakan chamber gitu Pak. Ya, jadi ada tempat dikasih pemanasan pada suhu tertentu, misalnya 60 derajat gitu. Ternyata dia tahan disimpan sampai 3 bulan gitu. Kualitasnya itu spesifikasinya masih sesuai produk. Nah di situ di awal Bapak bisa menentukan ini masa kadaluarsanya bisa sampai 3 bulan. Tapi ternyata diteruskan lagi dalam penyimpanan itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Oh berarti produk saya ini bisa bertahan 6 bulan, kita bisa naikkan spesifikasi untuk tanggal kadaluarsa. Jadi dalam penentuan kadaluarsa itu sebetulnya memang tidak bisa serta-merta kita bikin produk, kita yakin produk kita itu tahan berapa lama. Jadi untuk analogi paling gampang misalnya kita bikin masakan atau produk kue, terus ini produk sering kita simpan gitu di lemari biasa atau di tempat terbuka, ini tahan 3 hari. Berarti itu minimal kita punya data Pak. Dan itu harus diuji juga Pak, maksudnya untuk yang tadi pH-nya masih sesuai apa enggak sesuai. Selama 3 hari produk saya itu masih bertahan. Minimal kita punya data awal masa kadaluarsanya 3 hari. Udah nanti berlanjut lagi Pak, 1 minggu 7 hari masih sesuai. Berarti ini ada masanya 7 hari. Lanjut lagi 1 bulan masih sesuai. Oh ini masih bertahan sampai 1 bulan. Itulah yang namanya proses pengujian dalam penentuan kadaluarsa. Seperti itu. Jadi memang harus ada pengujian dan penetapan dari produsen. Gitu. Jadi pengembangan produk-produk untuk yang di industri biasanya mereka menetapkannya dengan cara seperti itu Pak. Ada sampel tertinggal dan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dia kasih panas. Ya, contohnya kue kering, kue basah itu kan ada waktu itu. Betul Pak. Kue kering bisa 1 minggu 2 minggu. Ya. Kue basah 3 hari mungkin. Betul. Dan pengujian ya. Dan itu harus dicek. Kalau seperti air kan ada, kita kembalikan ke spesifikasi produk, pH-nya masih sesuai atau tidak. Ketika ada perubahan dari spesifikasi produk, oh berarti produk saya tidak bisa melewati dari 1 bulan. Makanya ada proses treatmentnya, sterilisasi mungkin atau proses apa. Secara paranormal lebih lengkapnya nanti konsultasi ke Lokapolres. Ya silakan yang lain mungkin ada teman-teman ya. Silakan. Dari mana Pak? Dari Desa Kawena. Nama saya Syahrul, kebetulan saya usaha cuka yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan izin cuka sekarang, karena dulu masih memakai izin PIRT, sekarang teman-teman yang lain juga menyerangkan yang MD, tapi di daerah lain juga masih pakai yang PIRT, maka saya masih pakai PIRT. Iya. Nah ini terkait dengan cuka ini tadi Pak, sebetulnya dia kan produknya di pangan olahan Pak ya. Olahan. Nah sekarang ini kembali ke fasilitas produksi dan juga ketentuan dari ini Bapak di perusahaan Bapak ini, apakah tempatnya sudah terpisah, seperti penggunaan alat-alat produksinya sudah berdasarkan ini Pak alat-alat yang semi otomatis gitu. Masih manual semua. Kemudian dikemas di botol loh. Tempat produksi bergabung sama rumah tangga sudah terpisah. Oh iya, sebetulnya untuk masuk ke MD bisa Pak, seperti itu. Dan produk cukanya ini kan PIRT-nya Bapak lihat lagi, izin PIRT-nya masih berlaku atau tidak? Karena masih ada. Ya itu juga waktunya panjang. Jadi saya pikir itu regulasinya kembali ke Bapak lagi. Cuka apa Pak? Cuka barutan asam cuka botol. Dari pakai bakso. Iya itu untuk cuka ya. Iya. Bagus kan cuka tradisional itu pada renau itu kan bisa juga dibuat juga. Bisa, tapi tergantung dia nanti pengemasannya. Jadi begitu sih Pak Sarul. Kalau memang sudah berakhir masa izin edar PIRT-nya harus segera dilakukan pengurusannya Pak Sarul. Nanti itu Bapak bisa lihat ke Dinas Kesehatan Pak, masih diakomodir tidak di daftar listnya PIRT di Dinas Kesehatan, karena setahu saya sekarang kan sudah peralihan juga ke NIB nih. Nanti Bapak harus mengurus ini sesuai dengan OSSP NIB. Nah dia ada nggak kategori cukanya di Dinas Kesehatan? Mungkin Pak Sarul ya. Oke. Ya mungkin terakhir untuk materi varian ya silakan. Saya Oliver Biaso dari perusahaan Seven Pati Putih. Yang ingin saya tanyakan mengenai poin 15 mengenai laboratorium penelitian nasional. Waktu adanya pemeriksaan dari BPOM,
Itu yang dilihat itu ternyata bukan laboratorium pengujian internalnya, mengenai eksternal. Yang dia lihat itu dari pengujian SNI, bukan pengujian dari perusahaan. Kalau pengujian dari perusahaan kita lihat paling PDS, rasa bau gitu. Tapi ternyata di lapangan tulisannya harus SNI, bukan pengujian dari internal. Jadi memang untuk AMDK ini sebelum dia mendapatkan izin edar BPOM dari Pak Febri harus memenuhi SNI, ya kan? Ini juga Pak apa masukan sebelum mengajukan izin edar untuk AMDK memang salah satunya harus tersertifikasi SNI dulu. Dan SNI kita ini rasanya untuk wilayah timur ini LS Pro ini hanya ada di Makassar. Ya, ini kami ini di Badan POM juga agak sedikit ada gap atau artinya belum sinkronnya di situ. Kami misalnya siap juga mendampingi ke pelaku usaha, tapi karena salah satu poin persyaratan disyaratkan di Kementerian Perindustrian itu harus ada sertifikasi SNI-nya, teman-teman ini kadang-kadang agak kesulitan dalam pemenuhan SNI-nya, harus mendatangkan auditor dari LS Pro Makassar itu. Iya. Jadinya kami juga. Iya, jadi kami itu ada gapnya di situ Pak Albert. Kami ini siap sudah total ini, tapi ada salah satu persyaratan yang di luar dari kendali kami itu harus dipenuhi SNI gitu. Jadi agak terhambat begitu. Pengujiannya saja cuma cek air saja bisa sebulan ini. Iya, itu 21 hari kalau uji DPM satu saya karena saya sementara diuji hari ini sementara uji 21 hari. Pengujiannya kan harus dari sana. Iya, itu yang saya bilang. Sehingga ada mindset itu, ini ngurus BPOM-nya susah. Padahal ada tahapan-tahapan yang tidak terlalu, tapi saya nggak bilang di mana lah ya, karena ini nggak enakan kita antar lembaga atau instansi. Tapi sebetulnya kalau di tadi saya jelaskan ya memang seperti itu, cuma ada tahapan-tahapan seperti itu. Ya memang yang kondisinya seperti itu, Pak, kita memang bagaimana ya mau menyikapinya karena sudah di regulasi itu seperti itu terkait dengan ketentuan hasil uji dan lain-lain, karena memang persyaratan seperti itu. Ini sebetulnya memang adalah sedikit kendala, betul Pak, kendala ya bisa dibilang juga geografis kita. Mungkin untuk di beberapa wilayah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan itu ada beberapa LS Pro, SNI gitu yang tentunya sama, sehingga hal tersebut itu seperti tidak menjadi permasalahan di beberapa daerah. Sedangkan kita di timur ini terbatas, paling dekat. Saya bertanya sama teman-teman anggota kan di mana lagi LS Pro selain di Makassar, kita apakah ada di Kendari atau di mana? Ternyata memang wilayah timur masih terbatas, belum ada. Iya, itu dari Barisan Pak, yang ininya apa dari risetnya. Kalau untuk POM kan laboratoriumnya di Kendari saja Pak ya? Kalau laboratorium pengujian kami ada di Balai POM Kendari. Tapi ini memang untuk yang SNI di luar lembaga. Jadi saya juga nggak bisa bilang lainnya itu Pak. Ada dua kepentingan antara SNI dengan ini BPOM itu. Ya belum lagi kalau ini halal. Nah, tapi sedikit masukan. Kalau setahu saya itu kan jadi kalau kan ada 3 yang tidak wajib MUI. Jadi madu, kurma sama air. Pahamnya saya itu tidak wajib. Cuma kalau kita menempel labelnya MUI itu, makanya wajib kita urus. Iya, betul. Oh iya. Karena kita menempel, tapi kan tidak wajib kita mengurus. Ada aturan ya. Apa betul itu ya? Iya. Yang 3 makanan itu. Iya, betul Pak. Kalau yang labelisasi halal memang ketentuannya kan yang memegang di MUI seperti itu. Tapi ini sedikit proyeksi saja, maksudnya. Tapi kita akan melihat kebijakan ke depan ya. Sepertinya nanti ke depan itu memang semua produk pangan itu akan diwajibkan untuk sertifikasi labelisasi halal. Tapi pemberlakuan yang mulai kapan kita saya belum tahu seperti itu. Halal sekarang seumur hidup. Saya pernah ikut pelajarannya itu yang 3 ini tidak wajib. Iya. Jadi air, madu, sama kurma. Betul. Cuma kalau kita mau masang
labelnya, maka wajib kita mengurus. Iya, kita nggak boleh masang label halal itu memang ada ininya, ketentuannya. Kalau ketapai ada ya. Iya. Sekian. Oke. Iya. Begitu. Tapi maksudnya ketentuan itu tadi ya kadang-kadang memang ada yang memang kewajibannya begitu. Kami sendiri juga tidak bisa mengeliminasi itu, jadi ya begitulah mau ya. Saya kira cukup ya untuk materi varian ya. Nanti nomor WA yang mungkin varian ini. Ya. Silakan dicatat nomor WA varian. Iya. Artinya yang dengan jumlah waktu yang kurang dari 30 menit ini luar biasa sebenarnya manfaatnya. Tapi kami ini Pak Habib merespon ini dengan sangat baik, karena sebetulnya kegiatan seperti ini nih baik, apalagi di niat awal mau mengundang sampai 50 tadi. Intinya kan kita ingin memajukan juga Pak dunia usaha di Kota Maupun dan penyerapan tenaga kerja. Jadi berkesinambungan. Kalau Lokapom ada sosialisasi juga Pak? Ada Pak, ada. Cuman kita melakukan sosialisasi itu kami gantian juga, karena ada 5 kabupaten kota yang harus kami pengawasannya, dan dengan memanfaatkan jumlah anggaran lah yang ada. Nah, dengan adanya kita begini, misalnya kolaborasi begini, kami senang karena bisa memperluas jangkauan juga, enggak memanfaatkan kami sendiri. Misalnya Bobo sudah tahun ini, siapa tahu yang tahun depan ada dari Busa atau Butur gitu. Ya, silakan dicatat nomornya varian. Ini Bapak Ibu 0853 9455 6262. Ini nomor untuk konsultasi resmi di Badan POM, karena nanti Lokapom Bau. Nanti ada petugasnya yang merespon Bapak Ibu semua, supaya tiktokannya Bapak Ibu semua juga lebih enak responnya ke sana. Bisa diulang? Bisa. 0853 9455 6262. Siap. Ditulis varian saja atau namanya Lokapom Bobo layanan konsumen. Ya. Ya. Karena nanti main ke kantor Pak ya, biar ini lebih enak konsultasinya. Karena saya ini tadi pasti akan banyak teman-teman yang bertanyaan. Siapa tahu waktunya kurang, nanti teman-teman silakan. Dan masih banyak juga teman-teman di Balikpapan masih kenal. Aja. Jadi ketakutan calon pengusaha itu dengan POM tidak akan lagi takut sebenarnya kalau ya. Saya kira cukup ya. Bapak Ibu, terima kasih kepada Varian sudah memberikan materi ini yang luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Varian. Terima kasih untuk sesi ini. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita istirahat dulu, sudah kita mempercepat saja ini supaya Pak Amirullah langsung saja materi ya. Aja Pak. Ada waktu ini.